Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaldera Mawarda dari kelas E Hukum Laut Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kawasan bawah laut atau biasa disebut dengan seabed. Pengertian area kawasan menurut Konvensi Hukum Laut 1982 UNCLOS berbunyi, area means the seabed and ocean floor and subsoil thereof beyond the limits jurisdiction, yang diterjemahkan bebas sebagai area dasar laut adalah dasar laut, dasar samudra, dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional. Di dalam dasar laut dan tanah di bawahnya terdapat kekayaan dasar laut. Kekayaan dasar laut sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982 UNCLOS pasal 133 yaitu berbunyi, resource means all solid, liquid, or gaseous mineral resource in situ in the area are on beneath the sea bed including polymetallic nodules, yang diterjemahkan bebas kekayaan dasar laut internasional adalah segala kekayaan mineral yang bersifat padat, cair atau gas di area kawasan atau tanah di bawah dasar laut termasuk bahan polimetalik yang kemudian semua hasil dari kekayaan dari area tersebut disebut dengan mineral. Nah, area dasar laut internasional adalah area dasar laut dan tanah di bawahnya yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 UNCLOS merupakan warisan bersama umat manusia yang tunduk dan patuh pada aturan internasional. Pada area dasar laut internasional tersebut, tidak boleh ada negara yang mengklaim kedaulatan karena semua kekayaan hanya untuk kepentingan seluruh umat manusia yang dikelola oleh suatu badan internasional, yaitu Badan Otorita Dasar Laut Internasional atau International Seabed Authority yang disingkat dengan ISBA, sehingga pengelolaan kawasan dasar laut tersebut bisa dikelola oleh negara yang mempunyai teknologi berdasarkan persetujuan oleh ISBA. Yang kedua, pengawasan area dasar laut internasional. Pengawasan kegiatan dan pengelolaan dasar laut internasional dan tanah di bawahnya dilaksanakan oleh ISBA atau International Seabed Authority berdasarkan pasal 151 Konvensi Hukum Laut 1982 UNCLOS yang berbunyi, activities in the area means all activities of exploration for an exploration of the resource of the area. Yang ketiga, ahli teknologi pada area dasar laut internasional. Ahli teknologi atau transfer of teknologi pengetahuan ilmiah dilakukan oleh ISBA bekerja sama dengan negara-negara tertentu, biasanya dengan negara maju yang hasilnya diperuntukkan bagi perusahaan atau negara tertentu, biasanya negara berkembang sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS pada pasal 144. Selanjutnya ada lembaga dan anggota internasional Seabed Authority. Dalam pengaturan dan pengelolaannya, area dasar laut internasional dan tanah di bawahnya perlu adanya suatu lembaga. Lembaga yang mengelola kekayaan dasar laut internasional adalah ISBA, sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS pasal 156 bahwa semua negara peserta konvensi adalah anggota ISBA yang berkedudukan di Jamaika. ISBA sendiri terdiri dari badan utama, yaitu majelis, dewan, sekretaris, dan perusahaan. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa pada area dasar laut atau internasional. Apabila terjadi permasalahan mengenai pengelolaan dasar laut internasional, maka telah dibentuk suatu kamar sengketa dasar laut yang merupakan bagian dari Pengadilan Internasional Hukum Laut atau Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea. Kamar sengketa dasar laut tersebut mempunyai yurisdiksi atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, negara, organisasi internasional sebagaimana diatur dalam pasal 186 sampai 187 Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS. Chamber harus memberikan pendapat berupa nasihat atau advisory opinion atas permintaan majelis atau dewan mengenai persoalan hukum yang timbul dalam ruang lingkup kegiatan di area dasar laut sebagaimana tercantum di dalam pasal 191 Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS. Adapun hak dan kewajiban Indonesia mengenai area dasar laut internasional, dan tanah di bawahnya di bawah pengelolaan International Seabed Authority atau ISBA
mempunyai status Common Heritage of Mankind, yaitu semua kekayaan di area dasar laut internasional adalah warisan bersama umat manusia. Kewajiban Indonesia adalah berpartisipasi dalam eksploitasi dan eksplorasi, bekerja sama dengan negara lain, organisasi internasional, atau perusahaan dalam negeri dan asing untuk mengelola dasar laut internasional bila mampu. Dan sebagai anggota ISBA, turut serta mengawasi kegiatan di area laut internasional. Apabila terjadi permasalahan mengenai pengelolaan dasar laut internasional, maka telah dibentuk suatu kamar sengketa yang merupakan bagian dari Pengadilan Internasional Hukum Laut. Nah, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan prinsip Common Heritage of Mankind. Common Heritage of Mankind dalam sistem hukum laut internasional adalah prinsip yang memberikan kebebasan terhadap sumber daya alam yang terdapat di kawasan dasar laut internasional atau seabed area. Nah, pertanyaan yang kedua, jika besok Indonesia melakukan eksploitasi minyak di suatu kawasan, apakah itu diperkenankan? Nah, jawabannya adalah tergantung wilayah yurisdiksi negara. Dan kalau pengertian kawasan menurut Konvensi Hukum Laut 1982 itu sendiri berbunyi, area dasar laut adalah dasar samudera dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional dalam dasar laut dan kekayaan dasar laut sesuai dengan Konvensi Hukum Laut. Dan pasal 133 yaitu berbunyi yang termakan yaitu kekayaan area dasar laut internasional adalah segala kekayaan mineral yang bersifat pada cair atau gas di area kawasan tanah di bawah dasar laut termasuk bahan polimetalik yang kemudian semua hasil dari kekayaan dari kawasan tersebut disebut dengan mineral. Itu boleh-boleh saja dilakukan asal dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan dan kepentingan umat manusia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.